puji Tuhan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Haleluya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya, indahnya dan betapa eloknya, eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Pakurapan di kepala Harun yang terjangkut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Pakurapan di kepala Harun yang terjangkut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, katakan bila roh Allah, bila roh Allah ada di dalam, bukan menarik seperti daun penari. Bila roh Allah ada di dalam, bukan menarik seperti daun penari. Bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik seperti daun penari. Bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik seperti daun penari. Bila roh Allah ada di dalam, bukan menarik seperti daun penari. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalam, bukan menarik seperti daun penari. Bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik seperti daun penari. Bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik seperti daun penari. Pakurapan di kepala Harun yang terjangkut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Kita akan mendengarkan kesaksian teman-teman saudara-saudara kita yang akan bersaksi, akan mendengar kita kepada Tuhan.
Tuhan. Kita mohon hadirat Tuhan pada saat sore hari ini memenuhi kita. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Katakan lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi kami merindukan Kau Tuhan, kami ingin selalu dekat denganmu Yesus, hanya dekat padamu kami merasa ketenangan di jiwa kami Tuhan. Kami menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, kami nantikan kuasa-Mu, lawatan-Mu Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Engkau yang layak terima pujian dan kemuliaan selama-lamanya. Kami ingin lebih dekat lagi. Haleluya. Kami tak dapat hidup tanpa Engkau Yesus, menghadapi segala yang terjadi dalam dunia ini Tuhan. Ada kekhawatiran, ada pencobaan yang mencegah Tuhan, namun kedekatan kami, namun hubungan kami dengan Engkau Yesus yang membuat kami dapat bersyukur selalu Tuhan.
hina Engkau dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Roh Kudus-Mu memenuhi Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami Tuhan. Maka Engkau akan menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau urapi pada saat sore hari ini Tuhan, untuk membagikan berkat firman Tuhan. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya. Silakan kembali kepada Pak Hendra. Silakan Pak Hendra. Oke, kita berdoa ya. Kembali yang mau datang mengucap syukur, terima kasih pada sore hari ini. Kami dapat beribadah di Family Ministry Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Jauhkan dari segala gangguan sinyal apapun. Hamba-Mu tolak semua itu di dalam nama Yesus. Kiranya urapan-Mu turun atas kami semua Tuhan. Berkati kami, terlebih lagi hamba-Mu Pak Nur yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar urapan-Mu turun atas saya. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Biar kami semua sore hari ini boleh duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Dan kami boleh terima berkat-Mu yang luar biasa. Kami sambut berkat-Mu sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu yang ada mau bersaksi. 2 orang. Shalom. Siapa yang mau kesaksian boleh? Ayo cepat, 2 orang, 15 menit. Pak Yahya nggak mau bersaksi, Pak Yahya. Sepertinya nggak ada, Pak. Ya, boleh langsung hambanya. Kalau enggak, Pak Nur, silakan Pak Nur. Pendeta Nur Cahya, silakan hambanya. Tuhan Baik. Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Perkenalkan nama saya Nur Cahya sebagai Gembala Jemaat GBI Gradasi di Galaksi Bekasi. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Family Ministry dan tim ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Beberapa hari ini saya merenungkan dan minta pimpinan Roh Kudus, kira-kira firman Tuhan apa yang harus saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara semuanya, supaya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Nah, kemudian pada saat saya berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, ternyata saya dipilihkan satu tema yang cukup menarik, yaitu intimacy with God, atau dekat dengan Allah. Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa memang anak-anak Tuhan hari-hari ini, dalam musim-musim pandemi ini, sebaiknya dan seharusnya lah selalu dekat dengan Tuhan. Karena musim-musim pandemi ini, apalagi ditambah dengan berita-berita mengenai perang dunia ketiga akibat adanya konflik di Ukraina dan Rusia yang semakin memanas, di mana NATO ikut campur tangan di dalamnya. Jadi harga-harga saham kayaknya turun semua, saudara-saudaraku. Saya mengikuti perkembangan dunia hari-hari ini tidak begitu baik. Nah, satu-satunya cara adalah
Kita tidak bisa mengandalkan dunia, kita tidak bisa mengandalkan seseorang, kita tidak bisa mengandalkan apapun juga yang ada di dunia ini, selain kita mengandalkan Tuhan. Nah, karena itu tema firman Tuhan pada sore hari ini saya ingin membawakan, dan nanti kita akan bisa sharing ya, kita akan diskusikan mengenai intimacy with God ini, atau akrab dengan Tuhan. Kita baca dulu dalam Mazmur 62 ayat 2-3, jelas semua ya Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan. Ini dari Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira ayat ini tidak begitu asing ya bagi kita, khususnya bagi Bapak-Bapak Ibu yang pernah dan sering membaca Alkitab. Inilah suatu ungkapan perasaan Raja Daud tentang pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan, saudaraku. Di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, dan ancaman yang dialaminya, ancaman dari Raja Saul, mertuanya, bersama pasukannya yang begitu banyak untuk membunuh Raja Daud, maka Raja Daud merasakan bahwa satu-satunya kekuatannya hanya dekat Allah saja. Semakin dekat, semakin kuat. Semakin dekat, semakin tenang, saudara-saudaraku. Artinya bahwa kedekatan ini menunjukkan Raja Daud itu hanya mengandalkan Allah, menjadi satu-satunya keselamatan. Menjadi gunung batu. Gunung batu itu menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dan kota benteng yang menunjukkan pada perlindungan. Saudaraku, hari-hari ini ketenangan itu semakin langka. Banyak hal yang membuat kita tidak tenang. Benar nggak? Pandemi membuat kita tidak tenang. Bisnis kita membuat kita tidak tenang. Banyak orang was-was, khawatir. Berita-berita dari dunia, berita-berita dari tahun 2024 ada pemilihan presiden, IKN, dan macam-macam. Ini membuat kita ini, ekonomi ini seperti apa ya? Masa depanku itu seperti apa? Nah, mengacu kepada kerinduan Raja Daud, maka ini juga menjadi kerinduan kita bahwa hanya dekat dengan Allah saja kita itu tenang, saudara-saudara. Maka ketika saudara saat ini di dalam hal kegelisahan dan kekhawatiran, mungkin saudara saat hari-hari ini mengalami masalah, sakit penyakit, ekonomi, keluarga, masa depan, maka Tuhan mengingatkan kita melalui firman Tuhan pada sore hari ini, dekatlah kepada Allah, karena tidak ada yang diandalkan. Saudara mau mengandalkan apa? Uang? Bunga deposito cuma 1,9%, turun terus, saudara. Ya karena akibat ada isu Perang Dunia Ketiga, akibat ketegangan di Ukraina dan Rusia itu. Kalau saudara mengandalkan uang, tidak akan saudara akan tenang. Uang memang bisa membeli obat, tetapi tidak bisa membeli kesehatan. Benar nggak? Uang bisa membeli rumah, tetapi tidak bisa membeli kedamaian dalam rumah tangga. Uang bisa membeli mobil mewah, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Dan uang bisa membeli jam, tetapi tidak bisa membeli waktu. Bahkan Alkitab mencatat bahwa uang akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang, saudara-saudara. Karena itu jangan sampai di antara kita karena uang, iman kita jadi menyimpang. Karena uang menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Masuk penjara gara-gara uang. Bertengkar gara-gara uang. Konflik gara-gara warisan, gara-gara uang. Nah, ini yang membuat kita tidak tenang. Dan akhirnya hidup kita menjadi jauh. Jadi tidak ada sesuatu pun yang kita bisa andalkan, kecuali kepada Allah.
Nah, saya punya satu kesaksian, saudaraku, tahun 2020. Dan tahun 2021 adalah tahun-tahun yang sangat berat bagi saya. Karena saya mengalami bisnis, mengalami kerugian hampir 2 miliar. Itu uang yang tidak sedikit, dan cash saya terima uang pesangon dari perusahaan. Habis ludes. Ya, itu memang risiko. Tetapi kalau orang yang tidak kuat, saudara-saudaraku, ya tetangga saya aja kehilangan, dicuri mobil Avanza yang harganya nggak sampai 200 juta, dia jantungnya kumat, asam lambung, terus mati besoknya. Baru diambil Avanza yang harganya sekitar 200 jutaan, nggak sampai. Saya tahun 2020 sudah ditimpa suatu kerugian. Sampai 2021 akhir saya hitung, 2M uang saya lenyap. Tapi saya beritahu, saudara-saudaraku, namun di tengah keterpurukan yang saya alami dan keluarga saya alami, saya tetap tenang. Makan saya tetap banyak, dan saya saksikan ya, saya pernah beberapa minggu yang lalu itu tidur, ya ini sebagai bukti bahwa saya itu tenang. Saya itu sudah usia 62, tidur itu bisa mulai jam 5 sore sampai jam 5 pagi loh, saudara. Nggak bangun-bangun. Saya pikir saya mau bablas ini. Ternyata bangun tidur seger sekali. Ini semua adalah oleh apa, saudara? Karena ya hubungan saya pelihara, saya maintain dekat dengan Tuhan, sehingga uang tidak begitu berpengaruh ya dalam hidup saya. Saya lebih mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan uang. Saya berani kehilangan uang 2M daripada saya kehilangan Tuhanku. Itu prinsip hidup saya. Karena itu ketika saya kehilangan uang pesangon saya yang sebegitu besar, saya tetap tenang. Seperti apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Karena apa? Tuhan Yesus yang saya miliki itu mampu memberi damai sejahtera. Dan damai sejahtera, Allah yang melampaui segala akal, itu memenuhi hati dan pikiran saya. Luar biasa, saudaraku. Dan sampai saat ini, menantu saya, anak-anak saya melihat saya ini kagum. Saya pelayanan biasa saja, semangat, melayani jemaat yang ada masalah keluarga, ada masalah sakit, penyakit, stroke, dan sebagainya. Saya tetap konstan dalam pelayanan. Karena saya sudah memaintain iman saya, fondasi saya adalah jangan sampai saya kehilangan Tuhan saya disebabkan oleh masalah-masalah yang saya alami. Dan saya memaintain kehidupan saya selalu untuk dekat dengan Tuhan. Nah, saudaraku, saya kesaksian juga bagaimana saya dekat dengan Tuhan melalui pengalaman pribadi. Yaitu pada bulan Februari tahun 2019 yang lalu, mungkin saya sudah saksikan, Pak Hendra dengar. Saya divonis oleh 3 dokter. 3 dokter memvonis saya menderita diagnosa sakit kanker prostat. Namanya 3 dokter, dan berdasarkan data lab yang dibaca itu kan data lab ya, kalau dokter itu memang terbukti bahwa saya itu terkena kanker prostat tahun 2019, 3 tahun yang lalu. Saya mulanya tidak percaya bahwa saya terkena kanker, karena istri saya dokter. Periksa ke dokter pertama, saya tenang, karena dokter ini mengada-ada kayaknya. Saya periksa di rumah sakit Medistra, saudara. Nah, kemudian saya pindah ke dokter lain. Saya periksa dengan menunjukkan hasil lab yang kedua sama hasilnya, bahkan lebih tinggi. Dokter kedua memvonis saya kena kanker prostat, mendiagnosa. Kemudian saya nggak percaya, istri saya mengajak saya, Pak, sudah, kamu saya ajak ke mbahnya spesialis prostat, yaitu seorang profesor di Medistra juga, tapi beliau jadi dosen luar biasa di RSCM ya, di kedokteran FKUI. Nah, kemudian saya dibawa ke sana, periksa, dan memang benar, saudaraku, saya disuruh MRI ke Rumah Sakit Abdiwaluyo. Di Rumah Sakit Abdiwaluyo saya MRI, jelas ya kelihatan di gambar,
Ya memang apa yang didiagnosa dokter memang betul. Pada potongan ADC terlihat hipointens moderat dengan ukuran 1,1 cm. Kalau di prostat itu ya termasuk benjolan yang cukup besar, 1,1 cm itu, saudara. Jadi apa yang didiagnosa oleh dokter itu adalah bukan bicara, tapi berdasarkan data. Nah, kemudian Prof mengatakan kepada saya sama istri, ya Anda harus dibiopsi. Waduh, di situ pergumulan. Saya dibiopsi. Tapi ya saya nyerah aja dah. Ya udah, dibiopsi. Kemudian saya dibiopsi di rumah sakit RSCM di VIP Kencana. Jadi bukan di Medistra. Saya periksanya di Medistra, tapi biopsinya di RSCM. Nah, inilah awal mula kejadian yang saya saksikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, di situ mujizat terjadi. Jadi setelah saya dibiopsi pada pagi hari sampai siang oleh Prof, kemudian sore dan malam harinya saya terasa sakit, kemudian maaf ya, kencing keluar darah. Malamnya jam 12 saya tidak bisa tidur, dan yang saya lakukan apa, saudaraku? Ya dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Pada saat saya rasa sakit ya setengah mati, ya enggak bisa apa-apa. Diopname seperti itu, diinfus, pendarahan, begitu rupa. Saya menyembah, saudara. Saya berdoa kepada Tuhan. Dan saat itulah, saya tidak bisa lupa seumur hidup saya. Tuhan berbicara secara audible dalam hati saya. Jelas sekali dia bicara. Tuhan bicara sama saya. Dan suaranya itu saya sampai sekarang ini ingat. Ya, Tuhan berkata, kesembuhan adalah hakku. Kesembuhan adalah hakku. Yang kamu lakukan adalah menyembah dan memujimu, memujiku, kata Tuhan. Wah, tanpa terasa sampai pagi subuh, saudaraku, saya menyembah dalam bahasa roh. Ya, saya menyembah dalam bahasa roh. Saya memuji, menyembah Tuhan. Dan saya merasakan suatu hadirat Tuhan yang sangat kuat sampai pagi. Kemudian saya terlelap ketidur sebentar, dan pagi harinya sekitar jam 8, jam 9, istri saya dibangunin oleh perawat, kemudian dipanggil Prof. Ternyata ada berita buruk yang disampaikan kepada kami, saudaraku, melalui istri saya, bahwa Prof berkata kanker prostat saya itu sudah menyebar ke tulang. Sudah menyebar ke tulang. Dan harus di MRI tulang. Saya cari rumah sakit mana yang bisa meng-MRI tulang. Apakah sudah terkena kanker apa belum. Ternyata ada di Rumah Sakit Siloam. Begitu 3 hari saya selesai dibiopsi, ya sudah agak reda sakit, saya harus dibawa ke Rumah Sakit Siloam untuk di MRI. Tulang saya itu sudah terindikasi terkena kanker atau tidak. Ya namanya Prof yang menginformasikan, yang memberitahukan, ya mestinya benar ya saudara-saudaraku ya. Ya seperti tadi, ya dokter mengindikasikan, mendiagnosa saya kena kanker prostat, setelah di MRI ya kena kanker prostat. Benar. Nah demikian seperti itu. Nah dalam hati saya ini ada pertentangan. Saya rasanya sudah bahasa roh. Tuhan seolah-olah berbicara dengan saya begitu dekat. Tapi kok berita buruknya justru kanker saya menyebar pada seluruh tubuh. Ini benar enggak sih? Tetapi dalam hati saya yang lain, Roh Kudus berbicara bahwa Nur, mujizat itu nyata. Dan apa yang Tuhan katakan semalam, itu adalah benar. Ya, ada suara kanan, ada suara kiri. Tetapi saya lebih cenderung kepada suara kanan yang mengatakan bahwa ya ini suara Tuhan. Saya kurang percaya penyakit saya ini akan membawa saya kepada kematian. Meskipun dalam hati dan pikiran, pada saat saya divonis oleh dokter terkena kanker prostat itu seperti halilintar yang saya bayangkan, kepala saya gundul, di kemoterapi,
Ya, kalau matinya sih saya siap, saudara, karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, itu sudah menjadi pegangan iman saya. Yang saya nggak siap ini adalah proses kematiannya ini loh, saudaraku. Badan sakit semua, terus sesak nafas mungkin. Ya, yang saya bayangkan itu yang seperti itu, maut mau menjemput itu loh. Itu yang saya takutkan, meskipun itu dialami oleh hampir semua orang. Kalau matinya sih saya nggak takut, saudara. Ya mungkin saudara tahu maksud saya lah ya. Nah, setelah saya 1 bulan menunggu hasil biopsi dan hasil MRI dari Rumah Sakit Siloam, ya selama 1 bulan itu kami sekeluarga berdoa dan saya sudah boleh pulang ke rumah. Dan hasilnya itu sangat mengejutkan, saudara-saudaraku. Sangat surprise. Bahwa benar-benar Tuhan itu bicara dengan saya itu. Bukan suara jadi-jadian pada saat tengah malam. Bahkan pada waktu tengah malam itu saya bicara kepada tim gembala gereja kami. Tema bulan Februari Praise and Worship, saya bilang begitu. Karena disitulah Allah, hadirat Allah ada. Mujizat Tuhan terjadi. Saya bilang sama Pak Martin, tim gembala kami, Pak Martin, karena dia memegang bagian ibadah, tolong bulan Februari kita 1 bulan ajarkan kepada jemaat untuk praise and worship, bahwa di dalam pujian itu ada hadirat Tuhan dan Tuhan bertahta bersemayam di atas pujian. Saya bilang begitu. Oke, baik Pak Nur. Dan inilah hasilnya, saudaraku. Mungkin saudara bisa baca di situ. Itu dari RSCM. Kesimpulannya adalah histologik tidak bertentangan dengan bening prostatik hiperplasia. Anjuran tidak ada. Apa artinya anjuran tidak ada? Ya tidak perlu dikemo. Ya tidak perlu dibiopsi lagi. Dan saya dapat hasil MRI dari Rumah Sakit Siloam. Semuanya tulang-tulang saya bersih. Waduh, puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Mohon maaf Pak Nur, Ya. tampilannya nggak berubah ini dari tadi. Oh, ini sudah saya rubah, Pak. Dari RCM sudah ada? Ini? Bukan, maksud saya ini masih halaman yang pertama ya Pak? Belum. Oh, enggak, sudah halaman ketiga sudah. Tapi ini belum, di tampilan kita belum keluar Pak. Oh, maaf. Oke, saya stop share dulu, saya ulangi lagi ya Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak. Ya, oke, sama-sama. Terima kasih juga diingatkan. Saya pikir saya cerita terus begini. Sudah kelihatan Pak? Ini? Belum Pak, masih yang pertama intimacy with God. Loh, di sini sudah Di layar Bapak udah keluar ya? sudah keluar. Di kita layar. belum. Di kami belum Pak. Oh. Masih yang pertama. Gitu. Sebentar ya. Kalau gitu kirim ke saya aja Pak, nanti saya bisa tolong bukain dari teman-teman. PowerPoint-nya. Coba saya buka sekali lagi. Ini yang pertama kan Pak? Ini sudah bisa udah. Betul. Oh, minta maaf. Ya. Oke, Ini saya salah pencet. Saya ulangi sedikit ya, Pak. Tadi saya sudah cerita banyak. Ya, inilah buktinya. Ini pada waktu saya MRI di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Pada ADC terlihat hipointens moderat dengan ukuran 1,1 cm di bagian prostat saya. Oke, saya tidak mengulangi secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, ini adalah saat terlihat ya Pak ya, saat diantar oleh istri saya di Rumah Sakit RSCM, dan saya masuk kamar operasi untuk dibiopsi oleh Profesor Raini Umbas. Namanya Profesor Raini Umbas, dokter saya sampai saat ini ya.
Nah, kemudian inilah hasil RSCM, Pak. Nah, itu karena tulisannya kecil-kecil, akhirnya saya ketik sendiri kesimpulan. Nah, di kesimpulan itu menyebutkan bahwa histologik tidak bertentangan dengan bening prostatik hiperplasia, anjuran tidak ada. Oke, sampai di sini. Baik, Ya, Pak. terima kasih, Pak. Terima kasih, saya lanjutkan. Jadi, saudara-saudaraku, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka di situ ada mujizat, ada kekuatan baru, ada iman, dan ada berkat. Katakan amin. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, engkau hidupmu akan tenang. Bukannya orang percaya itu tidak ada masalah loh ya. Saya itu mengalami masalah dalam bisnis rugi, dalam kesehatan saya mengalami sakit penyakit yang cukup parah. Ada masalah. Tetapi di tengah masalah Tuhan bekerja dan memberikan ketenangan. Tidak sampai kami mengalami angin ribut, ya, mengalami badai, mengalami sesuatu hal yang mencelakakan diri. Tuhan memberikan ketenangan. Karena saya memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu tadi. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu memenuhi hati dan pikiranku. Nah, ini yang membuat kita tetap tenang. Seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Jadi Daud berkata seperti itu bukan omong kosong. Sampai Daud mencatat dalam kitabnya, Mazmur, itu berarti terbukti. Dan kita akan bisa buktikan apa yang ditulis oleh Daud itu adalah benar dan itu adalah firman Tuhan. Nah, karena itu saudaraku, saya mengajak, apapun masalah yang kau alami hari-hari ini, mari kita dekat dengan Tuhan. Andalkan Tuhan. Kalau kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Tapi kalau kita tetap turun tangan mengatasi masalah kita sendiri, ya Tuhan akan angkat tangan. Udah, situ kamu selesaikan sendiri masalahmu lah. Aku nggak mau tahu kan begitu toh. Usaha dokter, usaha bisnis, usaha ini, begini begitu, aduh susah. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, saudaraku, dan dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan memelihara kita. Nah, pada sore hari ini, nanti untuk bahan diskusi kita, ada 3 jenis seseorang dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Ini yang saya temukan. Yaitu, sekedar tahu, yang kedua mengenal, yang ketiga intimasi, atau dekat, atau karib. Nah, inilah yang saya masuk pada bagian inti dari firman Tuhan. Ini yang dibangun oleh banyak orang. Ada 3 jenis seseorang dalam membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu mengetahui, mengenal, dan intim. Nah, sekarang kita mulai dari hal yang pertama, yaitu mengetahui atau sekedar tahu. Ini kebanyakan orang Kristen pun mengerti siapa Tuhan Yesus itu tahu. Tahu, saudaraku, siapa Yesus itu. Dia mengadakan mujizat, 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul, memberikan makan 5.000 orang, mujizat, ya, orang mati dibangkitkan. Dan non-Kristen pun tahu siapa Yesus, bahkan hafal ayat-ayat Alkitab, dan bisa menyanyikan lagu-lagu rohani. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka percaya kepada Yesus? Tidak. Kalau saudara tahu bahwa iblis pun tahu siapa Yesus, kita bicara konteks tahu ya. Iblis itu tahu loh siapa Yesus. Dia mengenal Yesus. Ya, ini masih komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah itu seperti kita itu tahu siapa Pak Jokowi atau Ahok lah. Ya, Ahok itu orangnya yang tegas, pernah jadi gubernur DKI, wah membangun Jakarta luar biasa. Tapi apakah kita kenal Ahok akrab? Tidak kan? Kita tahunya dari mana? Sosmed. Kita tahunya dari televisi. Wah, Pak Jokowi juga begitu, bapak pembangunan lah istilahnya. Semua tol-tol dibangun luar biasa. Apakah kita kenal? Tidak. Itu satu arah. Nah, akhir-akhir ini banyaklah orang Kristen itu yang sekedar tahu Tuhan Yesus. Dia ke gereja, saudaraku. Tetapi dia tidak percaya firman.
banyak dengar firman setiap minggu mungkin. Mungkin melalui online juga dengar firman seperti saat-saat ini juga. Tetapi akan dia percaya firman? Belum tentu. Nah, ini sekedar tahu. Apalagi kalau ditanya, apakah dia percaya mujizat? Ah, mujizat. Itu kan 2000 tahun yang lalu pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia. Sekarang ini, ya sudahlah, ngandalkan obat-obatan dokter aja. Ya, gimana lagi lah namanya pandemi. Tidak percaya mujizat. Nah, itu banyak orang Kristen yang seperti ini. Tidak percaya bahwa Yesus itu juru selamat yang menjadi gandolan istilah Jawanya. Yang menjadi andalan dalam hidupnya. Dia tetap mengandalkan dunia, dia tetap mengandalkan kekuatannya, mengandalkan orang kuat. Nah, inilah tipe orang Kristen yang sekedar tahu. Yang kedua, kenal. Kenal ini adalah jenis hubungan komunikasi antara manusia dengan Tuhan dua arah. Nah, seperti kita kenal dengan Pak RT lah. Kita kenal dengan Pak RT, kenal. Saya tahu Pak RT saya di sini. Tapi saya bicaranya nggak setiap hari. Kalau saya butuh ngurus KTP atau KK, baru saya datang ke rumahnya. Pak RT minta tolong ya. Ya kalau ada butuhnya gitu, baru minta tolong ke Pak RT. Kenal, kenal. Tetapi tidak akrab. Tidak setiap hari kita ketemu dengan Pak RT. Kita tahu, ya bukan hanya sekedar tahu di sosmed, tidak. Kita bertatap muka, pernah ketemu dengan Pak RT. Tapi datangnya kalau datang ada butuh, ada keperluan. Ngurus surat pindah, minta KK, KTP. Nah, ini adalah hubungan yang biasa-biasa saja. Kenal, tapi kenalnya itu biasa-biasa saja. Banyak, saya pikir ya, banyak orang Kristen yang saya tahu, ya, pengalaman saya juga mengembalakan sidang jemaat, itu mereka itu mengenal Tuhan dua arah loh. Namun tingkat pengenalannya itu biasa-biasa saja. Seperti mengenal Pak RT. Ya, sekali-kali datang kalau ada butuhnya, sakit berdoa, kalau enggak sehat, ya happy-happy sendirilah. Ya. Saya berharap semua pendengar yang di sini jangan ada yang kenal biasa-biasa saja. Berdoa, ya berdoa, saudaraku. Ya, saya tulis, baca firman. Tapi berdoanya biasa-biasa saja. Kalau ditanya, kamu berdoa sehari berapa kali? 5 kali. Wah, sama ya dengan yang agama seberang. Ya, bangun tidur berdoa, mau makan sarapan pagi berdoa, makan siang berdoa, makan sore berdoa, mau tidur berdoa. Waduh, puji Tuhan. 5 kali loh, banyak juga ya. Tapi biasa-biasa saja. Baca firman, biasa-biasa saja. Ya, pada waktu mendengar khotbah, oh, Filipi 4 ayat 7, apa ya, biasa-biasa saja. Hafal ya setengah hafal, enggak hafal ya enggak hafal gitu ya. Nah, beribadah juga biasa-biasa saja. Mengasihi dan melayani Tuhan biasa-biasa saja. Apa responnya Tuhan? Loh, kamu itu loh, aku aja berkorban untuk kamu itu sampai aku menyerahkan nyawaku, disiksa, dipaku, disalib, dimahkotai duri, dihina, disiksa. Kok kamu biasa-biasa saja melayani aku? Aku nggak mau terima. Nah, ini akhirnya Tuhan katakan pada jemaat Laodikia, saudara-saudara. Di Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Kalau kamu biasa-biasa saja, tidak dingin dan tidak panas, aku akan memutahkan engkau dan aku akan menarik kaki dianku dari kakimu. Waduh, kejam loh. Kita nggak bisa loh, saudaraku. Mengasihi Tuhan biasa-biasa saja. Melayani Tuhan biasa-biasa saja. Ibadah biasa-biasa saja. Berdoa biasa-biasa saja. Tambah ada jemaat saya yang ketika kita bahasa roh. Apa itu bahasa roh? Nggak ngerti ngomongnya kawalawasang, kelapa-lapa. Dia tidak ngerti bahwa kita membangun komunikasi dengan Tuhan itu sedemikian rupa.
ya jangan dihakimi lah. Baca firman biasa-biasa saja. Tuhan murka. Ini Alkitab yang bicara, Tuhan marah. Kalau kita hanya kenal Tuhan, meskipun sudah ada komunikasi dua arah, tetapi kita sikapnya biasa-biasa saja, Tuhan iri. Iri dalam arti kata, loh, aku ini sudah berkorban sedemikian rupa, aku sudah menyerahkan nyawa bagi kamu, sudah menyelamatkan kamu, sudah mengasihi kamu, memberkati kamu, kasih kesehatan sama kamu, menyatakan mujizat sama kamu. Responmu cuma biasa-biasa saja, aku nggak mau. Kenal. Ya, jangan sampai kita hanya kenal sama Tuhan. Oh, Tuhan iri, saudara. Tuhan nggak mau seperti itu. Lebih baik jangan jadi orang Kristen. Ya, karena jemaat Laodikia ini dikecam dengan keras oleh Tuhan. Dan yang ketiga, intimasi, dekat, karib. Nah, ini saya gambarkan hubungan antara bapak dan anak. Nah, bapak dan anak. Saya tulis ada hak istimewa di dalamnya. Coba kita baca ya. Dalam Galatia 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Dan karena kamu adalah anak, ya, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, dalam hati saudara dan saya, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Mana agama lain yang memanggil Allahnya sampai ya Bapa, ya Aba? Nggak ada. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan siapa, saudaraku? Anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah apa? Ahli waris kerajaan Allah. Waduh, nggak main-main loh Tuhan memberikan berkat bagi orang yang dekat dengan sungguh-sungguh. Dengan super power. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati. Dengan mengakui kita sebagai anak-anak Allah yang memanggil Bapa, maka kita akan diberkati oleh Tuhan sebagai ahli-ahli waris kerajaan sorga. Katakan amin. Allah memberikan hak istimewa kepada saudara dan saya. Kita diangkat oleh Allah sebagai anak-anak kerajaan Allah. Kita ini anak raja loh, saudara. Kalau rajanya Raja Jokowi itu masih mending. Gibran itu masih dilaporkan ke KPK. Tapi kalau kita punya Bapak, Tuhan itu sangat mengasihi kita, saudaraku. Apapun yang kita butuhkan pasti diberi. Nah, saya punya ayat satu yang mungkin sering kita dengar, tetapi ini sangat mengena loh dalam hidup kita. Dalam diri saya. Matius 7 ayat 9-11. Berkata begini, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Tega. Kita sebagai bapak aja nggak tega, saudaraku. Beberapa tahun yang lalu anak saya yang kedua sakit kena DB, diopname di rumah sakit Awal Bros atau Primaya sekarang. Saya katakan pada anak saya begini, kalau bisa penyakitmu pindah ke papa sekarang. Aku nggak tega lihat kamu sakit. Demam tinggi, ya diinfus, saya nggak tega. Sampai anak saya diopname. Apakah anak saya sempurna? Enggak. Apakah anak saya nggak pernah nyakiti hati saya? Enggak. Pernah menyakiti. Tetapi saya sebagai papa, kalau dia sudah sakit begitu, nggak mungkinlah dia meminta roti, kita kasih batu, dia minta ikan, kita kasih ular. Mana orang tega? Jadi jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik, yang terbaik, yang the best kepada saudara dan saya yang meminta kepadanya selaku anak. Ini ada suatu hal yang luar biasa, saudaraku. Karena itu saya apapun,
tidak khawatir, tidak takut, karena saya punya Bapa, Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah El Shaddai dengan mujizatnya menyertai umat Israel keluar dari tanah Mesir. Dengan sebilah tongkat saja Musa membelah laut Tebrau. Dan selama 40 tahun umat Israel dipelihara dan dilindungi oleh tiang awan, tiang api, makan tidak kekurangan, bahkan bajunya pun tidak rusak, kasutnya pun tidak usang. Inilah Allah kita. Itu namanya Allah El Shaddai. Allah yang maha kuasa. Dan itulah Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa kita itu adalah Yehovah Jireh, yang sanggup menyediakan segala keperluan kita. Wah, luar biasa Bapak kita ini ya. Nah, karena itu tadi saya kembali flashback. Jangan sampai kita itu hanya tahu tentang Yesus. Mengenal Yesus dengan biasa-biasa saja. Marah Tuhan, murka. Tetapi kita harus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Hari-hari ini kita sudah tidak bisa ada toleransi lagi, ya, tidak bisa teloran, ya. Kita Tuhan tidak mau meneloransi kita dengan adanya hubungan yang biasa-biasa saja. Tetapi hari-hari ini Tuhan meminta kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, sungguh-sungguh karena apa yang Tuhan berikan kepada kita itu semuanya excellent. Semuanya itu terbaik. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya, itu adalah yang paling the best lah sudah. Tidak bisa diukur dengan harta kekayaan apapun juga. Nah, saudara-saudaraku, sebelum saya mengakhiri renungan firman Tuhan pada sore hari ini mengenai ketiga hubungan ini, ya Tuhan menghendaki dan Tuhan berharap kepada kita semua supaya kita lebih lagi dalam menjalin hubungan dengan Tuhan. Jangan main-main. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan mempermainkan Tuhan dengan hubungan ini, saudaraku. Ya, Tuhan mengingatkan saya. Dan ada satu janji Tuhan yang luar biasa ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata ini ya. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan saya pernah tes ayat ini, saudaraku. Jadi gereja yang kami pakai sekarang ini, itu berdiri di atas lahan 600 meter persegi di Hub, bersebelahan dengan Rumah Sakit Hermina dan mall. Kalau Bapak Ibu mencoba melihat gereja kami di Galaksi, itu Galaksi itu sekarang menjadi kota kecil ya, sangat ramai dan harganya sangat tinggi propertinya karena Agung Sedayu yang membangun di sana. Kok bisa ya? Saya dapat mendapatkan tanah seluas 650 meter persegi di Hub. Bapak Ibu bisa membayangkan ya, di pojok berhadapan dengan gereja Katolik yang begitu megah. Rasanya tidak mungkin. Dan saat itu saya berdoa dan Tuhan berkata loh dalam hati saya. Jelas Tuhan berkata, apa yang kamu inginkan, Nur? Kamu ingin tanah itu? Ya Tuhan, saya ingin membangun rumah Tuhan di sini. Beli. Mana uangnya Tuhan? Gampang tuh diskusinya. Uangnya mana Tuhan? Saya nggak pegang uang. Apalagi 600 meter, 650 meter, 200 meter nggak punya uang. Tapi saya tidak mau kesaksian terlalu jauh, saudaraku. Intinya bahwa Tuhan menyediakan apa yang saya perlukan. Dan saat ini berdiri ruko 3 lantai, di mana kami bisa beribadah dengan ada 5 ruko di sana. Dari 650 meter. Saya tidak mau menyombongkan diri, tetapi semuanya ini karena Tuhan. Kalau saudara mengandalkan Tuhan dan hidup dekat dengan Tuhan, maka saudara akan menerima berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita.
Sebagai akhir kata, saudara-saudaraku, mari kita introspeksi diri. Posisi kita sekarang di mana? Apakah kita sekedar tahu, kenal, atau dekat, akrab, intim? Dan Alkitab mencatat bahwa Henokh adalah seorang yang karib hubungannya dengan Tuhan. Dia diangkat hidup-hidup sampai sedemikian rupa. Saya juga merindukan satu level untuk saya diangkat hidup-hidup. Ya, saya tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali ya. Saya berharap saya masih hidup ini Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya namanya keinginan, cita-cita, harapan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau mati. Saya mau diangkat hidup-hidup seperti Henokh. Kalau Henokh sudah diangkat hidup-hidup, saya juga mau diangkat hidup-hidup. Siapa tahu perang dunia ketiga tahun depan atau ini Ukraina terus memanas. Tapi saya menjalin hubungan dengan Tuhan, tahu-taunya saya diangkat oleh Tuhan. Wah, puji Tuhan. Doa saya dijawab. Nah, karena itu saudaraku, modal dasar iman yang Tuhan inginkan hari-hari ini, saudara jangan sekedar kenal Tuhan Yesus itu siapa, tapi tidak percaya mujizat, tidak percaya Dia. Jangan sekedar kenal, tahu, bukan sekedar tahu, bukan sekedar kenal yang biasa-biasa saja. Tuhan bisa murka kalau kita itu cuma pelayanan biasa-biasa saja, mengasihi biasa-biasa saja. Karena Tuhan berkata begini loh, kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hati, jiwa. Itu sudah jelas. Kalau dengan segenap hati dan jiwa itu enggak bisa setengah-setengah. Lebih baik kamu jangan kenal aku aja dah. Kalau cuma kenal biasa-biasa saja. Nah, kasarnya Tuhan itu bicara seperti itu. Nah, karena itu Tuhan merindukan bahwa kita itu ada intimasi with God. Ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan terakhir Tuhan bicara sama saya begini. Seorang ayah yang anaknya bandel saja. Ya, kadang-kadang anak itu kan bandel, nakal. Aku mau mengampuni kok. Aku mau memaafkan. Dan aku tetap menyayangi engkau. Dan Alkitab mencatat bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya bahwa Bapa yang di surga itu memaklumi kelemahan kekurangan kita kok. Mungkin kita jatuh bangun dalam dosa, tetapi ketika kita bertobat, mengarah kepada kesempurnaan karakter Kristus, maka Tuhan, Bapa kita itu mengampuni segala kesalahan kita untuk kita masuk lebih dalam lagi menjadi dewasa di dalam kerohanian. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan. Saya serahkan kembali kepada family ministry. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk hambanya, luar biasa Pendeta Nur Cahya ya, yang sudah memberkati kita semua ya. Memang kita harus dekat dengan Tuhan ya, karena kalau kita bisa seperti Yohanes 15 ya, kita harus menempel kepada pokok anggur yang benar ya, karena kita ini semuanya ranting-rantingnya ya, anak-anaknya ya, yang siap untuk bertumbuh dan berbuah ya. Jadi jangan lagi kita pikir kita kuat, kita bisa ya. Tapi kalau kita melakukan hal seperti itu, terkadang kita bisa akan mengalami kegagalan. Tetapi kalau kita menempel kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, kita pasti akan lebih diberkati oleh Tuhan. Saya diberkati banget melalui kesaksian Bapak tuh yang tadi postat ya. Luar biasa, itu keajaiban Tuhan itu 2000 tahun yang lalu sampai hari ini masih terjadi, masih dinyatakan bagi anak-anaknya yang dekat dengan Tuhan. Amin. Ya. Saya juga pernah Pak, waktu kena stroke itu 2016. Dokter vonis saya nggak boleh lagi naik motor seumur hidup. Padahal hidup saya ini motor-motoran, ya. Senang naik motor karena gampang ya, lebih cepat. Katanya naik setir mobil juga harus setahun. Saya berdoa sama Tuhan, saya klaim itu perkataan dokter. Saya bilang saya punya Tuhan Yesus yang maha dahsyat dan luar biasa. Saya klaim dan saya percaya saya akan bisa bawa mobil kembali dan motor kembali dengan
kuasa Tuhan dan pasti percaya mukjizatnya pasti dinyatakan. Benar Pak, itu 3 bulan saya bisa naik motor kembali dan 5 bulan kemudian saya bisa nyetir mobil kembali. Sampai hari ini, ya, itu karena kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan. Amin. Ya, bagi yang tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, itu kuncinya. Ya, karena ada sebuah lagu kan nanti suka dinyanyikan oleh Bapak Nicholas Liang. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi untuk hambanya Bapak Pendeta Nur Cahya yang sudah menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak berlimpah-limpah. Amin. Silakan Bapak Nicholas, sebuah lagu, setelah itu persiapan doa syafaat oleh Bapak Johannes Sumarmo. Saya mohon maaf lagi ada di luar, mungkin Oh, iya. diganti dulu. Tuhan berkati. Oke. Haleluya. Kalau gitu Pak Derikson, silakan Pak Derikson. Siap Pak Derikson. Kita akan berdoa syafaat nanti dipimpin oleh hambanya Pak Johannes Sumarmo. Terima kasih buat hambanya pada saat ini yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Silakan Pak Johannes. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau ibadah family ministry telah mendengar hamba-Mu melalui Pak Nur Cahya yang mengingatkan kepada kami, supaya kami sungguh-sungguh lebih dekat kepada Tuhan. Supaya kami benar-benar mengenal Allah dengan benar, juga Allah Tuhan Yesus mengenal kami dengan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau selalu memberkati Pak Pendeta
Insinyur Nur Cahyo dalam pelayanannya ya Tuhan. Dalam usahanya, dalam keluarganya, Engkau berkati ya Tuhan. Engkau jadikan hamba-Mu menjadi pemberita firman dimanapun Engkau utus. Dan Engkau selalu menyertai, dan biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu adalah perkataan yang Tuhan kehendaki, sehingga bisa menguatkan semuanya yang mendengar firman yang telah disampaikan hamba-Mu. Supaya kami yang menjadi pendengar-pendengar firman-Mu benar-benar mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga kami juga dapat merenungkan dan melakukan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami juga tidak mau hidup dengan sia-sia apa yang kami jalani ini Tuhan. Kami ingin sungguh-sungguh hidup dekat dengan Engkau Tuhan. Kami ingin sungguh-sungguh hidup menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tidak hanya menjadi pendengar saja. Supaya hidup kami benar-benar berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengirim hamba-Mu. Telah menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini Bapak, kami juga berdoa untuk Gembala Family Ministry, Bapak Pendeta Komingban dan wakilnya Pak Endra Winata. Tuhan, Engkau selalu memberi kekuatan, kesehatan, Engkau selalu memberi hikmat yang dari Tuhan. Supaya dapat memimpin ibadah Family Ministry ini semakin hari, semakin lebih baik dan lebih baik. Dan ada persatuan dan kesatuan di antara grup Family Ministry, sehingga semua grup Family Ministry dikuatkan imannya, lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan semua yang mendengarkan dan mengikuti ibadah Family Ministry semuanya dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua yang hadir di ibadah Family Ministry ini. Engkau tahu Tuhan, apapun yang menjadi pergumulannya Bapa, Tuhan Engkau tolong. Supaya mereka Engkau kuatkan, Engkau hiburkan, Engkau beri jalan keluar yang punya masalah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan yang mereka sakit. Tuhan tolong semuanya yang mengikuti ibadah Family Ministry ini. Dan Engkau yang sanggup menolongnya. Karena Engkaulah andalan kami. Kami hanya mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan siapapun. Karena Engkau yang berkuasa, Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Engkau sungguh Allah yang sungguh luar biasa. Yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada sore hari ini kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa negara kami tercinta Indonesia itu Bapak Jokowi. Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan, Engkau tolong, Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesehatan, Engkau beri hikmat yang dari Tuhan supaya dapat menjalankan pemerintahan Republik Indonesia ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Takut akan Tuhan. Dan supaya kami semua umat-umat Tuhan dapat beribadah dengan leluasa. Tuhan tolong. Juga para menteri, DPR, MPR, Tuhan, Engkau beri hikmat mereka kepada mereka supaya mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sampai yang terendah RW, RT, Tuhan Engkau tolong. Supaya mereka menjalankannya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Sehingga ada damai sejahtera di negeri kami, ada sukacita di negeri kami. Di negeri kami adalah negara yang aman oleh karena pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sore ini kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat yang merawat yang terkena virus Corona atau Omikron. Tuhan tolong. Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesehatan para dokter, para perawat, dan orang yang mengalami kena virus. Tuhan Engkau tolong, Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesehatan, Engkau pulihkan kesehatannya ya Tuhan. Biar rakyat Indonesia mengalami kesehatan. Biar Indonesia mengalami pemulihan. Negara yang kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu sore ini di ibadah family ministry benar-benar kami rasakan. Kami yang hadir semuanya dilawat oleh Tuhan. Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, untuk kelawatan-Mu di ibadah family ministry. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yuk mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pelayananmu. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Hendra bisa bantu saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Nur, Pak Yanas sudah membawa firman yang luar biasa ya. Oke, saya undang sore hari ini Ibu Messi